Rian itu menyerang mantan suaminya. Ricis merasa klarifikasi Rian saat ini tidak relevan dengan sikapnya ketika Ricis dihujat netizen. Rian diam seolah-olah enggan membela Ricis. Sikap inilah yang ditangkap Ricis sebagai sikap tak peduli. Saya ingin tekankan, klarifikasi ini nggak ditujukan untuk menjatuhkan atau menyenggol ibunya dari anak saya. Tapi saya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan, dan saya menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Video klarifikasi Teuku Ryan yang berdurasi sekitar 15 menit lebih itu tertuang banyak pembelaan diri. Ia hadir untuk meluruskan segala tudingan miring yang menyerang nama baik hingga keluarga. Apalagi sejak isi gugatan Ria Ricis bocor ke publik, Rian semakin kalang kabut. Merasa boroknya diumbar, Rian tampil membela diri. Saya bekerja, bukan pria yang maaf katanya kasar banget. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya, dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya, tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Penjelasan Rian perihal tetap bertanggung jawab sebagai suami yang memberikan nafkah dan rezeki untuk keluarga hanya satu dari sekian banyak lubang yang harus ditutupi. Isi gugatan lain yang menguak betapa sakit hatinya Ricis ketika mendapat perlakuan dan dugaan body shaming oleh suami sendiri menyeret Rian ke dalam dilema. Di satu sisi, ia tak bisa mengelak, tapi di sisi lain, ucapan teguran fisik itu bermaksud baik. Perihal body shaming yang saya pernah dibilang mengatakan istri saya ini terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dalam keadaan bercanda, saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya tuh terhadap istri saya peduli terhadap istri saya dong kalau saya juga mengomentari. Dan ini bukan sebuah ejekan atau body shaming gitu, itu nggak baik sama sekali. Dan pada akhirnya saya tidak menyangka ketika di akhir pernikahan, istri saya menganggap itu sebuah hal negatif, sehingga dia sampai menginginkan melakukan implan untuk itu saya tidak terpikirkan seperti itu. Teuku Ryan menyadari bahwa upaya meluruskan tudingan miring serta menapik segala anggapan miring akibat dari bocornya isi gugatan cerai Ria Ricis ke publik tak cukup kuat untuk memulihkan nama baiknya. Di bingkai inilah saat banyak netizen menyerang dan menyalahkannya, Ryan secara mengejutkan menguak perilaku Ria Ricis terhadap ibunya sendiri yang pernah dituduh mencuri hampers di rumahnya sendiri. Ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Kedapsitan Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman. Hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Meski tak secara persis menyenggol Ria Ricis, setidaknya klarifikasi Teuku Ryan ini justru sedikit banyak mengubah keadaan. Tapi apakah juga akan membuat Rian mampu meraih kembali simpati warganet? Lalu apakah juga pernyataan klarifikasi yang diungkap Rian dengan ekspresi yang amat sedih tersebut benar-benar tulus dari lubuk hati terdalam? Ataukah justru hanya settingan? Seorang Rian, citra itu sangat penting. Sehingga kalau kita perhatikan, ada beberapa hal yang bisa kita amati. Contohnya hembusan nafas, ya, ketika Rian memulai beberapa kalimatnya dengan kayak gitu, itu jelas bahwa dia ingin menunjukkan sinyal dari kata hembusan nafas itu adalah bahwa dia ingin menunjukin ke orang bahwa apa yang dia sedang alami itu berat loh, gak ringan loh, gak gampang. Dan kalau ditanya apakah sebetulnya itu sesuatu hal yang natural, saya akan jawab tidak. Andaikan memang benar bahwa apa yang dikatakan Rian adalah usaha untuk membersihkan nama baiknya, lalu benarkah juga bahwa sosok Rian di mata teman-temannya berbeda jauh dengan di mata Ricis dan penggemarnya? Itu orang yang baik, yang soleh juga, yang taat agama. Saya ngelihat
Rian tuh adalah tipikal orang yang pekerja keras juga gitu kan. Ria Ricis pun juga seperti itu, pekerja keras juga. Tapi mungkin ya masalah internnya kan mereka berdua yang tahu. Saya sebagai sahabat cuma bisa mendoakan yang terbaik buat dua sahabat saya itu. Pada akhirnya, siapa yang benar dan siapa yang salah tidak lagi menjadi penting. Rumah tangga yang dibangun dengan limpahan air mata dan tawa sudah karam. Ria Ricis dan Teuku Ryan bukan lagi menjadi sepasang, satu atap dan satu tujuan. Tapi apakah itu juga berarti cinta di antara mereka hilang begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Apakah masih ada cinta? Tentu masih. Apakah berat untuk berpisah? Itu pasti. Namun hidup harus terus berjalan. Bagaimanapun, keputusan akhir adalah keputusan terbaik. Maka dengan berat hati, cincin yang melingkar di jari manis terpaksa harus ditanggalkan Rian. Bu Icis, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk selama ini. Terima kasih udah menghadirkan Moana dalam hidup saya. Insya Allah saya akan memenuhi amanah sebaik-baiknya untuk menjadi ayah terbaik untuk Moana. Bu Icis, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.